kasih setiamu pimpinanmu sepanjang malam yang gelap. Kami dapat hamba-hamba-Mu dapat istirahat dengan pimpinan Tuhan. Di pagi hari kami boleh bangun keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami boleh menyembah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa yang baik. Kami berkumpul bersama-sama di tempat ini Bapa. Kami hamba-hamba-Mu sekurang-kurang diam di Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berkumpul sepanjang hari ini Tuhan. Acara demi acara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kami, kekuatan, kesehatan. Engkau memberkati semua acara, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat GPP seluruh Indonesia, dari pusat sampai daerah. Tuhan campur tangan. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat melayani pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan atas pundak kami masing-masing Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan kami menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, pada hari kami itu dapat pelayanan Tuhan. Oh Tuhan, itu Riau ini Tuhan tolong, Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa negara kami Indonesia, baik pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, pejabat tertinggi sampai terendah. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan untuk memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa diberkati Tuhan. Dan gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan juga memberkati. Tuhan pagari semua dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat hamba-hamba-Mu yang tidak dapat hadir di bulan diam ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati dalam setiap kebutuhan mereka Bapa. Engkau sumber berkat kami, akan mencukupi semua di dalam setiap kebutuhan kami hamba-hamba-Mu, sehingga Yesus dimuliakan, ditinggikan lewat setiap kehidupan kami hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Baik anak-anak-Mu Tuhan juga memberkati sidang jemaat Tuhan yang kami gembalakan, yang Tuhan percayakan kami gembalakan Tuhan. Berikan mereka juga ketaatan dan tunduk dalam pergembalaan, sehingga jemaat Tuhan boleh tetap setia mengiring kepada Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Semua umat Tuhan, hamba-hamba-Mu mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa. Dan Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus yang memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa baik Bapak ya Tuhan, majelis pusat yang hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, apa yang mereka sampaikan. Oh Tuhan Yesus, kepada kami hamba-hamba-Mu yang ada di perjalanan diam ini Tuhan. Tuhan Yesus, sehingga kami juga selesai acara rapat kerja daerah, kembali ke tempat masing-masing. Kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini, baik kami akan bersama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau urapi Tuhan, segala benih firman Tuhan disampaikan bertertancap di dalam tanah hati kami yang baik. Biarkan Tuhan bertumbuh dan berbuah. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami naikkan ucapan syukur kami dan kami panjatkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, saudara terkasih, 10 menit Pak. nama Bapak 20 menit nikah sama saya. Kita tahu Bapak. Ya, salam. Halo. Iya. Baru pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan di hadapan tim. Oh,
Haleluya. Oh, haleluya. Itu saya Belum pernah, Pak. tapi kalau dihadapi penguasa-penguasa yang ada di perlambatan ini sudah pernah juga. Tapi Bapak Pendeta sini aja, lebih kami. Yes. Iya sini Pak. Hmm. sama saya Ini live Pak, go internasional. kepada aturan sikap gereja ataupun sikap kita untuk menghadapi persoalan yang ada. Nah, saya bukan menggurui kita yang ada di tempat ini, tetapi kita mari kita mau belajar dan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya juga belajar, kita semua, dan tidak ada yang tamatnya terhadap kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan ini yang menjadi suatu acuan di dalam kehidupan kita, dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Tadi saya katakan sikap kita ataupun sikap gereja untuk menghadapi persoalan. Saudaraku kekasih, para hamba Tuhan yang ada, semua manusia, semua kita yang ada, semua pelayan yang ada menghadapi persoalan. Tidak lepas dari persoalan. Baik itu persoalan ekonomi. Ini yang sangat mungkin, ya, yang menjadi sangat penting di dalam pelayanan yang ada. Baik di dalam kita sebagai hamba Tuhan, terkadang kita di tengah-tengah melayani jemaat Tuhan, ekonomi kita, saya pernah mengalami keterbatasan ekonomi yang sangat dahsyat. Tidak bisa melakukan apa yang menjadi tugas-tugas gereja, bukan saja hanya khotbah. Tadi kemarin sudah kita dengar pemaparan daripada Pak MP, ya, Pak Irta yang ada, saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Nah, ada persoalan apa lagi yang harus kita hadapi selain daripada persoalan ekonomi? Yaitu persoalan jiwa. Jiwa yang ada. Terkadang jiwa itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan datang ke gereja bukan seperti yang kita bayangkan, yang kita inginkan, ataupun yang diinginkan Tuhan. Sepertinya dia berbulu domba, berserigala. Ini ada banyak di tengah-tengah pelayanan yang ada. Ini juga adalah persoalan. Nah, buat Pak Rijon, dia menghadapi persoalan saat ini. Tempat dia mau digusur. Bulan di tengah-tengah Februari ini, pelayanan dia mau digusur. Ini juga persoalan. Baru didirikan, baru di 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ini persoalan yang tidak membuat dia nyenyak tidur terkadang kita secara manusia. Bagaimana kita cara kita untuk menanggapi persoalan, menghadapi persoalan yang ada, saudaraku kekasih di dalam Tuhan? Yang pertama, untuk kita dapat menghadapi persoalan tersebut, hadapi persoalan dengan sukacita. Yang pertama, kunci rahasia hadapi persoalan dengan sukacita. Kita tidak bisa lari dari persoalan. Banyak persoalan mungkin menurut versi masing-masing, menurut versi pelayanan masing-masing. Tetapi saudaraku kekasih, dalam firman Tuhan dikatakan kita harus menghadapi persoalan itu dengan sukacita. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kukatakan,
bersukacitalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan bersukacitalah. Inilah kunci rahasia kita supaya kita bisa menjadi pemenang di dalam menanggapi, di dalam menghadapi persoalan realita yang ada di tengah-tengah pelayanan kita yang ada. Sewaktu ekonomi saya anjlok, nol minus nol. Untuk cari makan saya ke laut, mencari ikan. Ini benar terjadi. Sampai di MP saya terkenal. Pernah saya ke sana, pasti Andri gimana laut gitu. Ya, kok ditanya laut sama saya, pikir saya saat itu. Ya. Sampai saya ke laut. Saya tidak, ya inilah persoalan-persoalan. Tengah malam saya harus ke laut. Di tengah-tengah laut saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubah saya, Tuhan ubah ekonomi saya. Untuk menghadapi, untuk mengikuti acara-acara yang lain, saya tidak bisa, bahkan saya tidak pede. Karena kantong saya kering. Tapi kalau sudah kantong itu sudah besar, kita sudah bisa bicara dengan gaya apa yang kita mau. Tapi sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita ngomong, kalau kantong kita kosong, tidak akan diakui oleh orang. Itu nyata di tengah-tengah dunia yang kita hadapi. Saya akui, itu nyata. Kebenaran pun yang akan kita sampaikan, kita tidak akan dengar, karena kantong kita kempes. Maupun itu tidak benar, kalau kantong kita hebat, itu pasti diikuti oleh orang. Itu pasti dijaminkan orang, karena ada banyak orang sekarang di dalam kehidupannya persoalannya ekonomi. Mau tidak mau, suka dengan suka, dia harus mengikuti yang kantong hebat. Ini sangat hebat sekali mengenai ekonomi yang ada. Nah, saat itu saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya terus dan menangis di hadapan Tuhan di laut, di tengah laut yang ada. Tuhan ubah ekonomi saya. Tuhan ubah. Jiwa saat itu tidak ada yang bisa saya layani, hanya 2 orang, 2-3 orang. Rumah ataupun tempat ibadah menumpang. Bapak Ibu dikasih menumpang. Tidak menyewa, tapi menumpang. Saudaraku kekasih, semuanya boleh kami lalui. Semuanya boleh kami kerjakan. Kami hadapi. Hanya tadi dikatakan di dalam Filipi tadi, bersukacita. Di dalam Tuhan. Yang kedua, hadapi persoalan dengan penuh kesabaran. Hadapi persoalan dengan penuh kesabaran. Amsal pasal 16, ayatnya yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat ini
sebagai hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya bukan menggurui, tapi kita mari belajar. Dengan kebenaran firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bapak Ibu, pahlawan itu sangat dihormati. Oleh siapapun. Kedudukan jabatan setinggi dan serendah apapun dia, kalau dia katakan saya pahlawan, pasti dia angkat tangan, pasti dia angkat topi untuk memberikan penghormatan. Bahkan sampai di dalam kematian dia juga, sampai dia mati juga, tetap penghargaan, penghormatan itu dilakukan kepada pahlawan tersebut. Mari, ada banyak pengalaman-pengalaman kami di tengah-tengah kami melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Tentang kesabaran ini. Memang pelayanan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Karena saya praktek di Jawa Timur, di Jawa Barat, gereja besar. Beliau panggil saya ke kamar dia. Mas saya dulu adalah praktik kesayangan daripada gembala tersebut. Gereja besar banyak jemaatnya. Lalu kamu kemari, ya? Kamu mau kemana? Mau pelayanan kah? Atau penginjilan atau kemana? Atau hanya selepas dari sini kemana? Saya katakan kepada gembala saya mau pelayanan. Oh iya bagus, pelayanan di mana? Banyak macam-macam pelayanan katanya. Saya mau penggembalaan. Oh, bagus, datang ke saya. Nah, pelayanan penggembalaan itu dikatakan. Jangan kau pikirkan seperti ini. Dikatakan kepada saya. Susah dan sulit. Dikatakan kepada saya saat itu. Apa saya katakan kepada gembala saya, kalau Tuhan memanggil saya, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau saya bekerja di dalam Tuhan, Tuhan akan menggaji saya. Kalau saya bekerja di perusahaan, perusahaan yang menggaji saya. Saya katakan kepada gembala saya. Memang saya, saudaraku kasih dulu, temperamen saya dari yang tidak dari enak. Ya, yang tidak dari enak. Nah, saya lari dari kampung halaman karena membunuh orang. Haleluya. Benar. Nah, jimat-jimat dan jin-jin banyak saya makan dulu. Iya, benar. Nah, temperamen saya memang dosa. Dari dulu itu bukan temperamen orang baik. Bapak saya pendeta, abang saya pendeta, adik saya pendeta. Apa dikatakan kepada saya? Ayo ke gereja. Kalau dikatakan kepada saya, nantilah gerejamu itu angkat kemari biar saya datang ke gereja. Saya bilang itu. Khusus orang itu saya urai itu pakai pisau saya. Panjang rupanya usus manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, itu bukan suatu kebanggaan. Tetapi saudaraku, itu adalah persoalan di dalam kehidupan saya. Dikejar intel saya, dikejar polisi saya. Apa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Itu persoalan yang sangat banyak, yang sangat besar. Persoalan yang sangat dahsyat. Nah, saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita kepada firman Tuhan. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Selanjutnya, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, hadapi persoalan dengan bertekun di dalam doa. Hadapi persoalan dengan bertekun di dalam doa. Karena doa itulah yang menjadi perbuatan dan menjadi pegangan kita karena persoalan jika ujian datang di tengah-tengah pelayanan kita yang ada apapun bentuk. Saya pribadi banyak persoalan, banyak di tengah-tengah kami melayani pekerjaan Tuhan, tapi kami hanya bersabar kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesabaran kami membuahkan hasil. Kami membuahkan hasil. Gereja kami yang tidak ada dulu hanya minjem, sekarang sudah lantai 2. Yang tidak ada saya punya duit, saya tidak bisa pemikiran sampai sekarang dari mana itu dana pembangunan itu. Dulunya saya cari makan susah, dapat pagi hari apa mau kita makan, laut masih pasang. Kalau laut kering masih enak terikan dan mudah cari duit. Sekarang ayo kita makan kemana? Nah, saudaraku kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada, saya tidak tahu persoalan saudara yang saudara hadapi. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang kita ragu di dalam berdoa, benar enggak ya? Sering, saya tidak munafik, sering saya ragu tentang doa saya. Sewaktu ekonomi saya ragu. Mana Tuhan? Mana kekayaanmu? Yang paling apa lagi? Miris hati saya dulu ya, saya tidak ada merasa tentang pelayanan. Saya telepon rekan, halo, bisa enggak saya melayani di tempatmu? Aduh Pak Pendeta, penuh sekarang katanya. Nah, kepekaan kita terhadap pelayanan kita seharusnya harus ada. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita yang ada di tengah-tengah persoalan yang sering kita hadapi, bertekunlah di dalam doa. Sebab itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya harus patuh kepada waktu, bukan saja kepada Tuhan. Kepada waktu saya harus patuh. Dan kalau saya patuh dengan waktu, saya bisa patuh dengan Tuhan. Patuh yang saya lihat, maksudnya yang saya tidak bisa patuh. Seperti itu. Ya, baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang dapat kami dengar pagi hari ini boleh terus memotivasi kami, mengajak kami untuk kami bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Persoalan apapun, masalah apapun yang kami hadapi, biarlah kami bersukacita di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan sukacita itu. Memang sangat susah di tengah-tengah persoalan datang kami melakukan sukacita yang ada. Tetapi Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya.
yang mampu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mengerjakan kebenaran firman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kepada yang bertugas kembali. Pertama saya minta maaf pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin suaranya agak kecil ya. Ya, jadi kita sudah selesai acara Bapak ini, ya kan? Acara masing-masing. Pengumuman. Ya lupa. Terima kasih Bapak Robert yang sudah memberkati kita pada hari ini. Ya, cukup jelas ya, firman Tuhan memberikan kita kekuatan ya, supaya kita bertekun di dalam doa sehingga kita boleh bersabar di dalam kesesakan dan menghasilkan sukacita di dalam pengharapan. Saya percaya masalah yang kita hadapi berbeda, tetapi Tuhan itu sudah memberikan jawaban. Ya. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Hari ini jam 6 sampai jam 8 adalah persiapan untuk sesi rakter yang kedua. Jadi Bapak Ibu